Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adikku Ramos. Pada kesempatan kali ini, informasi yang akan saya bagikan bukan tentang penetapan NIP P3K maupun CPNS. Namun untuk kabar penetapan NIP CPNS ini akan saya update di atas pukul 21.00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adikku Ramos. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membagikan kabar penetapan NIP CPNS maupun P3K dulu, karena untuk penetapan ini akan saya tunggu sampai data terbaru atau terupdate di atas pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kabar kali ini adalah tentang info terbaru dari Kemendikbudristek, dari Kemenkeu, dan dari kementerian-kementerian terkait dengan pelaksanaan P3K tahap ketiga serta tahap 1 tahun 2022. Berikut yang saya kutip dari berbagai sumber. Info terbaru Kemendikbudristek resmi buka rekrutmen P3K Guru 2022, dan tentunya ini sudah banyak beredar dan sahabat-sahabat juga sudah tahu ya, kalau jumlah formasinya itu sekitar 758.000 formasi. Namun di sini yang lebih penting adalah bagaimana cara kita mengikuti atau peluang kita nantinya di P3K tahap ketiga maupun di tahun 2022. Mekanismenya bagaimana dan bagaimana peluang kita nanti. Jadi tentunya untuk sahabat-sahabatku lebih bijaksana lagi untuk ikut atau bisa lulus P3K itu bukan hanya kita meraih nilai tertinggi ya, tapi kita juga pandai-pandai untuk melihat peluang kita untuk bisa lulus dan mendapatkan formasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Iwan Syahril, mengatakan perekrutmen formasi P3K 2021 tahap 3 ini tidak akan hilang, namun formasinya akan digabung di tahun 2022 atau P3K tahun 2022. Formasi ketiga tahun 2021 tidak hilang ya, sudah dipastikan tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi P3K Guru tahun 2022. Kata Iwan Syahril dikutip dari Instagram di @GTK Kemdikbud hari ini Kamis 14 April tahun 2022. Dan ini nanti untuk informasi yang lebih lengkap silahkan dilihat live streaming di TV Parlemen. Silahkan searching di YouTube, ada TV Parlemen, sudah saya berikan di beberapa video sebelumnya linknya ya sahabat-sahabat. Jadi Bapak Iwan Syahril ini menjelaskan peraturan rekrutmen P3K Guru tahun 2022 akan disempurnakan dengan aturan yang baru karena mempertimbangkan beberapa hal. Kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya. Seperti diketahui pada rekrutmen guru sebelumnya, guru yang telah lulus passing grade belum dapat formasi tanpa harus melakukan seleksi ya. Namun hingga saat ini Kemdikbudristek masih menunggu aturan yang baru mengenai mekanisme rekrutmen P3K Guru tahun 2022 dan dapat juga menyelesaikan masalah pada tahun yang lalu atau tahun di 2021. Penegasan juga dilakukan oleh Mas Nadiem Makarim tentang hal tersebut. Pemerintah segera menyempurnakan aturan seleksi serta menggabungkan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 dengan formasi baru tahun 2022. Ini yang perlu digarisbawahi sahabat-sahabatku. Jadi pernyataan ini resmi dari Mas Nadiem dan ini akan dilaksanakan segera dengan formasi tahap 3 sisa dari tahap 1 tahap 2 tahun 2021 di tahun 2022. Dia menjelaskan Kemdikbudristek memperjuangkan perubahan terpenting, yaitu agar para yang lulus passing grade itu diprioritaskan dalam formasi. Itu masih diperjuangkan ya sahabat-sahabat. Jadi informasinya itu masih diperjuangkan, belum ada hitam di atas putih. Jadi masih bisa berubah. Jadi mohon untuk sahabat-sahabat perlu dipahami ini informasi, jangan sampai nanti sudah terlalu berharap namun di PHP lagi, karena sahabat-sahabat tidak menggunakan informasi yang benar-benar akurat dari sumbernya. Dengan demikian tambah Mas Nadiem bisa terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan 1 juta P3K serta mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk. Kalau untuk jumlah-jumlah saya kira untuk sahabat-sahabat sudah banyak yang tahu ya, untuk pemerintah yang baru mencapai sekitar 506.252 orang untuk yang diusulkan dari pemerintah daerah. Namun untuk formasi sendiri tersedia itu 1.002.616. Di sisi lain ya, Pak Iwan Syahril juga menjelaskan bahwasanya berharap usulan Pemda bisa maksimal mungkin agar guru-guru yang honor lulus passing grade ini bisa segera terakomodasi seperti yang dikutip dari Bapak Iwan pada hari ini.
Di sisi lain, Kemendikbudristek juga bersama Panselnas tengah menggodok regulasi untuk usulan formasi diajukan pusat. Cara ini diharapkan bisa mempercepat proses penetapan formasi P3K. Namun di sisi lain, untuk sahabat-sahabat yang sekarang masih menunggu NIP dan masih proses penetapan NIP P3K, perlu juga dioptimalkan ya sahabat-sahabat. Perlu dukungan juga untuk admin-admin Kanrek BKN, didukung terus agar optimal dalam mengerjakan penetapan di P3K ini. Jadi pemerintah pusat mengajukan formasi sehingga lebih cepat proses pengangkatan P3K, ucap Bapak Iwan. Hal senada ini disampaikan juga oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian atau Kemenpan RB Alek Deni. Artinya beberapa pun usulan Pemda akan ditetapkan dengan melihat kebutuhan Kemendikbudristek dan anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Alek mencontohkan jika usul Pemda minim tetapi usulan kebutuhan Kemendikbudristek maksimal, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasi sesuai kebutuhan Kemendikbud. Jadi formasi P3K yang terbaru adalah nanti mengacu pada Kemendikbudristek. Jadi sesuai apa yang saya aturkan di depan, bahwasanya untuk regulasi terbaru P3K tahap ketiga maupun 2022 adalah dengan formasi yang bersumber atau sesuai kebutuhan Kemendikbudristek, bukan sesuai usulan atau kebutuhan daerah. Jadi informasi kali ini seperti itu untuk sahabat-sahabatku. Silahkan informasi ini disebarluaskan, mudah-mudahan bisa berefek positif pada semua sahabat honorer. Dan jangan lupa nanti stay tune terus di Ardiko Ramos di atas pukul 21.00. Nanti akan saya bagikan informasi di tab komunitas Ardiko Ramos untuk updating NIP P3K maupun CPNS di seluruh Kanrek terbaru. Dan juga jangan lupa besok kita akan live streaming updating terbaru secara nasional P3K dan NIP CPNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.